untuk bicara moral bobrok lah. Hampir tiap malam saya ke diskotik, hampir tiap malam minum, hampir tiap malam ngobat. Perjalanan ini kan menuntun Kang Denny ke arah lebih baik lagi ya. Betul. Sampai pertemuan Kang Denny dengan ajaran yang salah satu ajaran yang mendawami kalimatul haq la ilaha illallah. Itu prosesnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Taat, akurat, buat hidup lebih manfaat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa menghadirkan salah satu sosok yang bisa hijrah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Mungkin sekelumit kisahnya akan kita korek untuk menjadi bahan tarbiyah, untuk menjadi bahan pendidikan kita dalam menjalani hidup di dunia menuju ke akhirat. Selamat datang Bung Denny. Selamat datang Ustadz Roni. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Flash Channel Cager Bager. Terima kasih juga sudah diundang di Flash Channel Cager Bager. Alhamdulillah. Ini bisa membagikan cerita sedikit ke para pemirsa di rumah tentang sekelumit sejarah Kang Denny pindah atau hijrah dari zaman jahiliyah yang mungkin penuh dunia hitam yang kelam, sehingga bisa bertemu dengan ketenangan, kenyamanan, sehingga bisa mengamalkan dan melestarikan. Awalnya bagaimana tentang kehidupan Kang Denny? Mungkin saya bisa ceritakan tentang pernikahan saya, di awal pernikahan sampai akhirnya pernikahan kita tumbang di masa 5 tahun kan. Itu istri pertama berarti? Istri pertama. Tapi sekarang sudah Alhamdulillah. ada? Alhamdulillah. Buat istri yang sekarang, maaf bukan berarti untuk mengungkit sejarah, tapi bersyukurlah seorang istri di rumah, seorang istri Kang Denny yang bisa mendapatkan seorang suami yang bisa bertanggung jawab dan bisa hijrah dari dunia yang kelam menuju ke dunia yang sekarang penuh dengan gemerlap dan kebaikan. Amin, amin, amin ya robbal Itu alamin. bagaimana ceritanya bisa tumbang begitu pernikahan? Awal pernikahan untuk usia 1, 2 sampai 3 tahun itu alhamdulillah baik-baik saja, nggak ada kendala sama sekali untuk hal ekonomi maupun sehari-hari aman-aman saja tanpa ada kendala, nggak ada konflik. Awal konflik itu di masa umur 4 menjelang 5 tahun itu udah mulai timbul konflik-konflik kecil kan. Dari konflik kecil tersebut menjadi konflik besar. Betul. Atau ada proses lain sebelum itu? Kalau untuk konflik lain itu nggak ada. Cuma yang paling berat itu sih pas di umur 4 tahun sampai 5 tahun pernikahan, usia pernikahan saya. Itu berat banget saya untuk ngejalaninnya. Untuk istilahnya untuk saya mempertahankan rumah tangga saya itu udah saya nggak bisa lagi kan. Akhirnya Bubar. memutuskan untuk bubar. Itu pun yang memutuskan bubar juga bukan dari pihak saya tapi dari istri saya. Itu salah satu bukti ya kalau Kang Denny sebenarnya awalnya ingin mempertahankan, namun Betul. apalah daya sudah ketentuan karena tidak ada kebetulan ya. Betul ya. Oh, jadi awal sejarah apa gambar di tangan juga itu kayak koran gara-gara wanita atau bagaimana? Itu sebagian dari frustasi saya, pelampiasan frustasi saya, makanya saya lampiaskan ke badan saya. Frustasinya berbentuk apa, pikiran stres lalu lari ke gambar-gambar tangan? Kalau untuk gambar-gambar tangan, untuk coretan-coretan tangan ini setelah resmi cerai. Setelah resmi cerai itu untuk kehidupan saya benar-benar total hancur. Sehingga sampai menemukan bidadari yang bisa menyelamatkan hidup Kang Denny sekarang ini gitu. Sampai menemukan bidadari yang alhamdulillah yang bisa memaknai hidup saya sampai sekarang, bisa berwarna di hidup saya sampai sekarang. Itu prosesnya luar biasa, Tat. Bukan main. Ini salah satu bentuk bukti ya
Alhamdulillah, bukan melihat dari jasad yang kita lihat sekarang, entah tatoan atau bergambar atau apa segala macam, karena di dalam hadis qudsi pun sudah diterangkan, wa'lamu anallaha yakhulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah berhubungan dengan manusia bukan melalui jasad tapi melalui hati. Ini kadang kan orang kalau melihat jasad secara jasadiah gitu, tangan Kang Denny bekas siletan, Betul. di tangan ada tato atau apa, kan secara sekarang namanya sosial, hidup sosial tidak jauh dari omongan-omongan orang. Bagaimana cara menanggapinya? Secara pandangan zahir itu pasti orang image ke saya itu pasti seorang pecandu. Iya, memang betul. Iya. Saya untuk menyikapi pertanyaan seperti itu, iya saya jawab dengan apa adanya. Saya jawab jujur bahwa coretan-coretan di tangan ini ada, maksudnya coretan-coretan di tangan ini memang frustasi dari bentuk kekecewaan saya ya? terhadap istri saya yang pertama itu, kegagalan rumah tangga saya. Oh begitu. Nah, sampai bertemu atau hijrah ke dunia yang sekarang ini, apa bertemu dulu dengan sosok bidadari yang sekarang bisa menyenangkan hidup Kang Denny, atau sebelumnya hijrah itu? Hijrah itu sebelum bertemu. Hijrah itu sebelum bertemu. Sebelum bertemu. bertemu. Subhanallah, tapi itu bisa mengobati diri sendiri ya dari proses yang memang begitu. Tapi belum totalitas, Tat. Belum total. Belum totalitas. Waktu di awal perceraian 1 bulan, 2 bulan, sampai berapa bulan saya ketemu istri yang kedua, itu memang berat banget. Memang berat untuk sehari-hari saya. Untuk bicara moral bobrok lah. Hampir tiap malam saya ke diskotik, hampir tiap malam minum, hampir tiap malam ngobat. Itu sungguh luar biasa perjalanan hidup saya sampai menemukan istri yang kedua ini yang bisa memberikan hidup lebih baik lagi di hidup saya. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan keluarga Kang Denny yang sekarang ini sakinah mawaddah warahmah, bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, perjalanan ini kan menuntun Kang Denny ke arah lebih baik lagi ya. Betul. Sampai pertemuan Kang Denny dengan ajaran yang salah satu ajaran yang mendawami kalimatul haq la ilaha illallah. Itu prosesnya bagaimana? Untuk saya mendawami la ilaha illallah itu awalnya memang saya antara percaya dan tidak percaya untuk mendawami la ilaha illallah itu. Tapi dengan seiringnya waktu, mungkin didasari dengan rasa ikhlas dan ada niat di hati juga, akhirnya saya mengikuti la ilaha illallah sampai sekarang. Ajaran Pangersa Abah Aos. Nah, ini kadang orang datang ke Pangersa Abah Aos ini kadang-kadang bukan hanya karena keinginan kemauan yang ikhlas hanya untuk mencari la ilaha illallah. Maaf. Kadang ada yang katanya dagangannya bangkrut, tiba-tiba ingin bertemu dengan Abah, hidupnya frustasi ingin bertemu dengan Abah, usahanya gagal ingin bertemu dengan Abah agar semua usahanya bisa kembali lagi. Nah, Kang Denny waktu itu didasari apa pas mau ketemu atau mau talqin zikir lah? Untuk ketemu sama Pangersa Abah itu yang mendasari saya itu utamanya saya minta keturunan. Saya meminta ke rumahnya Pangersa Abah Aos supaya saya lekas diberi keturunan. Amin. Itu awal mulanya saya keinginan untuk bertemu Pangersa Abah. Nah, ini salah satu bentuk di saat kita ingin mendawamkan kalimatul haq la ilaha illallah. Di muqaddimah sudah jelas, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi, hanya engkau yang aku maksud dan ridhomu yang aku cari. Jadi bukan berarti saya menyalahkan keinginan Kang Denny, tidak. Tapi semata-mata di saat kita ingin berhadapan dengan guru suci, guru ruhani, kita kosongkan dulu diri kita agar di saat kita bertemu baik secara ruh maupun secara zahir kita bisa diisi oleh Pangersa Abah. Betul. Ini alhamdulillah. Tapi untuk sekarang ini mengamalkan ya la ilaha illallah tersebut. Alhamdulillah, untuk keyakinan saya jujur belum totalitas. Cuma saya pelan-pelan dari diri saya
Seperti yang sering dibilang sama Ustadz Roni, karomah itu Apa? Coba. Lah. Ini. Karomah itu mengikuti istiqomah. Nah, kuntalabul karomah walakum talabul istiqomah. Jangan cari-cari karomah, tapi istiqomah. 1 kali istiqomah sama dengan 1000 karomah. Nah, ini memang yang banyak pola pikir salah di kalangan saudara-saudara kita, datang ke Pangersabah hanya mencari karomah. Betul. Hanya mencari karomah. Sedangkan karomah tersebut tidak harus dicari, bisa datang sendiri di saat kita istiqomah mengamalkan serta melestarikan ajaran Pangersabah. Insya Allah setelah kita istiqomah, itu karomah akan datang sendiri ke diri kita, karena salah satunya adalah manfaat zikir itu, miftahul ghaib, himatun aliyah dan lain-lain. Untuk saat Kang Denny mengamalkan ajaran Pangersabah tersebut, ada nggak peristiwa-peristiwa religius atau spiritual yang dialami oleh Kang Denny? Kadang kan ada yang awal ikut berzikir katanya di pundak panas atau berat atau apa segala macam. Itu banyak cerita-cerita seperti itu. Ada yang baru ditalkin mental atau apa, kayaknya ekstrim banget gitu. Ini saya hanya ingin menghilangkan image thariqah atau tasawuf itu identik dengan klinik ya. Bagaimana? Intinya setelah ditalkin, setelah pelan-pelan mengamalkan la ilaha illallah, ada ketenangan hati, utamanya itu. Karena memang subhanallahnya guru kita memberikan bukan hanya zikir yang dijaharkan, tapi zikir yang disirkan di dalam hati ya. Betul. Nah, ala bizikrillah tatma'innul qulub, maksud Kang Denny ini. Dengan zikir hati kita akan tenang. Di saat kita punya masalah, di saat kita gelisah, kembali lagi. Di saat hati kita kosong karena Allah, pasti masalah hinggap di dalam hati kita. Tapi kalau hati kita selalu diisi oleh Allah, semua masalah akan hilang. Betul. Karena ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak ada rasa takut buat awliya Allah. Gak ada rasa galau, gak ada rasa resah. Yang mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan ya, semoga Kang Denny dalam amaliyah ini bisa mendawamkan dan bisa istiqomah sehingga Kang Denny bisa menuju ke hidup yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Dan untuk istrinya Kang Denny bersyukur punya suami yang parasnya pas-pasan. Pas-pasan. Bukan saya yang ngomong ya, yang parasnya ganteng, yang alhamdulillah menuju ke soleh, menuju ke kebaikan, bisa tanggung jawab. Dan satu lagi yang bisa saya ambil dari pelajaran hidup Kang Denny, orangnya tekun, rajin, gak gampang ngomong lelah, gak gampang ngomong capek, apapun itu Kang Denny ya. Kembali lagi kalau untuk bicara lelah, saya balik. Allah aja menciptakan, mengurusi istilahnya berjuta, bermiliar umatnya, gak pernah lelah, gak pernah capek. Kita yang cuma satu badan kita bawa, apakah kita layak? Apakah kita gak malu kalau bicara capek atau lelah kan? Subhanallah. Nah, ini ada satu kutipan kata-kata saya tentang kata-kata Kang Denny ini. Barang siapa orang yang mengurusi urusan Allah, maka hidupnya akan diurus oleh Allah. Itu begitu kali Kang Denny ya. Iya. Dan rencana ini Kang Denny sudah bertemu secara zahir dengan Pangersabah? Alhamdulillah belum ketemu sampai saat ini. Tapi ada niat ya? Ada niat dan benar-benar ada niat untuk ketemu Pangersabah. Karena memang sudah merasakan ya bahwa kehadiran Pangersabah di dalam diri kita ya atas bimbingannya. Betul ya. Alhamdulillah. Semoga Kang Denny segera bisa bertemu secara zahiriah dengan Pangersabah sehingga bisa ikut jejak langkah Pangersabah. Tetap kembali lagi untuk pemirsa di rumah dimanapun berada, Flash Channel hadir untuk mengingatkan diri kita terkhusus yang ada di studio dan umumnya untuk kita semua bisa menjadi bahan tarbiyah pendidikan untuk hidup kita agar lebih baik lagi. Taat, akurat, buat hidup lebih manfaat. Terima kasih Bung Denny waktunya. Terima kasih Ustadz Roni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.